sahabat Excellent, mari ikuti perbincangan saya selanjutnya dengan Pak Hendy Setiono. Pak Hendy, kita lanjut lagi perbincangan kita. Pak, apa sih yang menarik buat Bapak, yang membuat Bapak terjun dalam bisnis ini? Ya, jadi yang menggerakkan saya untuk memulai bisnis dan memilih bisnis kuliner sekali lagi adalah passion. Jadi sebenarnya kalau dibilang bisnis yang bagus apa, prospek apa, wah saya sendiri pun juga bingung. Karena properti menarik, bisnis retail menarik, bisnis jasa karena HPP-nya nol juga menarik. Namun passion saya terpanggil untuk di bisnis kuliner. Sehingga itulah yang mau menjadikan saya ingin melihat satu produk yang bagus dengan packaging yang menarik, kemudian penyajiannya juga bagus. Ini bisa dikemas sedemikian rupa sehingga customer mau untuk membeli produk ini. Nah, itu yang menjadi tantangan sebenarnya. Dimana pada saat kita berpikir bisnis tidak hanya produk yang bagus saja, namun bagaimana kita bisa kreatif dalam kemasan menjualnya, penyajiannya, kemudian tampilan gerainya, kemudian service excellence-nya juga harus diperbaiki. Itu yang menjadi satu kesatuan package bisnis agar bisa diterima dengan baik oleh market. Ya. Oke. Pak, mengenai Baba Raffi Enterprise sendiri, apa sih Pak kiat-kiat khususnya yang membuat Baba Raffi Enterprise ini bisa berkembang dan sukses? Ya, saya pikir Baba Raffi Enterprise sendiri sebagai induk perusahaan menginginkan seluruh jaringan bisnisnya bisa berkembang dengan baik sesuai dengan proyeksi yang dibangun, serta memberikan manfaat bagi semua stakeholder, karyawan, customer. Sehingga di balik filosofi tersebut, ya kita tentu ingin membawa Baba Raffi Enterprise sebagai perusahaan jaringan lokal yang mendunia. Tidak hanya merek asing yang masuk ke Indonesia, namun kita merek lokal pun juga ingin ekspansi secara global, masuk ke negara lain. Luar biasa sekali. Pak, sebagai salah satu Asia's Top 10 Young Entrepreneur, baru ini di tahun 2013 ya Pak. Apa arti penghargaan itu buat Pak Hendy? Ya, saya pikir saya bersyukur aja. Bersyukur dalam arti ya tentu Asia's Top 10 Young Entrepreneur sesuatu yang membanggakan, di mana satu-satunya dari Indonesia. Saya melihat profil lain, ada ownernya Taekwonoi dari Thailand dan sebagainya yang sukses di bisnis di masing-masing negara. Dan itu menjadi satu, ya saya bersyukur, saya berterima kasih. Tanpa dukungan dan support dari tim manajemen, dari customer kita tentu tidak bisa mencapai itu gitu. Dimana ini menjadi motivasi positif bahwa oke, selama yang kita lakukan benar, baik, insya Allah akan kembalinya juga baik. Sehingga saya pikir menjadi motivasi supaya terus menjaga quality ini tetap yang terbaik. Oke. Karakter kepemimpinan seperti apa sih Pak yang Bapak bangun di dalam bisnis Bapak? Saya pikir saya orang Indonesia. Ya, jadi yang tenggang rasa, saling menghormati, mendengarkan pendapat orang lain, tidak ego harus memaksakan kehendak sendiri, kemudian mencoba untuk merangkum dalam satu kesimpulan. Misalnya ada tim yang memiliki ide-ide yang bagus, kemudian kenapa tidak kita maksimalisasi ide tersebut dan mengapresiasi dengan oke, ini yang kita jalankan gitu. Sehingga saya tipikal leadership yang ala orang Indonesia, saya pikir bukan yang jauh dari kesan agresif, yang marah-marah dan menjatuhkan atau step on other people, itu bukan saya gitu. Itu yang bikin Bapak juga bisa mengembangkan timnya sedemikian besar. Berapa sekarang Pak karyawan? Ya, alhamdulillah memperkerjakan 1.900 karyawan. Ya sudah ribuan karyawan, saya bersyukur 400 diantaranya adalah manajemen tim, yang lain bekerja di outlet, tapi semua hand in hand bekerja berkolaborasi dengan baik. Pak Hendy, apa sih Pak visi dan misi yang ingin Pak Hendy wujudkan lewat Baba Raffi Enterprise? Visi dan misi, ya tentunya kita memiliki visi untuk menjadi perusahaan kuliner lokal yang bersaing dan mampu diterima dengan baik di pasar internasional. Itu adalah impian kita, sehingga pada saat kita mengemas sebuah bisnis kebab Turki Baba Raffi maupun yang lain seperti ayam bakar Mas Mono dan bebek garang, itu kita sudah bervisi global. Gimana kita bisa membawa merek-merek kita tidak hanya di Indonesia namun menjadi go global, dan itu dirasakan mulai dari posisi terbawah office boy,
sampai dengan top management level dia sudah memiliki visi tersebut. Iya, itu jadi corporate value juga Yes, ya Pak ya. betul. Oke, Pak Hendy, kita akan lanjutkan nih perbincangan kita yang semakin menarik. Sahabat Excellent, saya akan lanjutkan perbincangan saya dengan narasumber saya Pak Hendy Setiono setelah yang satu ini.